Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya Aulia Rahman dalam mata kuliah Pemrograman 2. Pada mata kuliah Pemrograman 2 ini kita akan membahas bahasa pemrograman Python. Namun sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah dan praktikum, kita akan bahas tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Pertama, tujuan pembelajaran kuliah kita pada kali ini adalah 1. Memahami sintak dan struktur dasar Python. Yang kedua, penggunaan variabel yang efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai tipe data. Keempat, melakukan operasi input dan output dasar. Yang kelima, menggunakan operator untuk memanipulasi data. Dan yang keenam adalah menerapkan pengetahuan melalui latihan praktis. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang serbaguna dan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan komputasi ilmiah. Nah, tujuan pertemuan kita pada kali ini adalah untuk memperkenalkan sintak dasar Python, termasuk dan mencakup bagaimana konsep pembentukan fondasi untuk studi pemrograman lebih lanjut. Sebelum kita lebih dalam lagi masuk ke praktikum pemrograman menggunakan bahasa Python ini, kita harus mempersiapkan lingkungan kompilasi Python. Berikut adalah langkah-langkah untuk menjalankan program Python menggunakan Google Colab. Yang pertama, Anda harus mengakses Google Colab. Yang kedua, browser dan masuk ke akun Google Anda. Yang ketiga, buka Google Drive. Dan yang keempat, di dalam Google Drive itu, klik kanan pilih Google Colab. Yang kelima, kita tulis kode Python-nya. Baik, setelah notebook terbuka, Anda akan melihat sel atau tempat Anda bisa menulis kode. Ketikkan kode Python yang ingin Anda jalankan di dalam sel tersebut. Nah, untuk menjalankan kode sel tersebut, klik tombol play atau icon seperti ini. Nah, di sebelah kiri sel atau tekan shift enter dengan menuliskan kode sebagai berikut. Kita akan menjalankan Google Colab. Setelah registrasi, Google Colab berhasil, maka bisa membentuknya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buka alamat Google Colab dengan mengetikkan domain sebagai berikut. Yang kedua, kita klik New Notebook di bagian kiri bawah. Maka akan tampil seperti ini. Langkah yang ketiga, kita menjalankan kode di Jupyter Notebook. Sekarang, bisa menulis dan menjalankan kode Python di Jupyter Notebook sebagai berikut. Kita ketikkan dan masukkan kode ini. Kemudian langkah yang keempat, di dalam sel yang tersedia, kita ketikkan kode Python. Misal, kita akan menuliskan Hello World. Maka di dalam sel kita ketikkan print, kemudian Hello World. Yang kelima, kita akan running dengan cara tekan shift plus enter untuk menjalankan kode tersebut, maka hasilnya akan tampil di bawah ini. Langkah yang keenam, kita akan menyimpan notebook. Untuk menyimpan pekerjaan yang sudah kita kerjakan, kita bisa klik file, kemudian pilih save, atau kita bisa tekan Ctrl plus S. Di notebook kamu akan disimpan dengan ekstensi .ipynb, kemudian yang bisa kita buka kembali di Google Colab. Lalu berikutnya kita akan masuk ke sintak Python. Yang pertama, sintak dasar Python. Sintak Python mengacu pada seperangkat aturan yang menentukan bagaimana program Python ditulis dan dipahami. Nah, di bawah ini adalah contoh sederhana dari program Python. Kita bisa ketikkan sebagai berikut. Poin kunci. Pertama, komentar
dimulai dengan tanda pagar dan diabaikan oleh interpreter Python. Yang kedua, fungsi print yaitu mengeluarkan teks ke konsul. Yang kedua adalah variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai data. Dalam Python, Anda dapat menyatakan variabel hanya dengan memberikan nilai padanya. Seperti berikut ini. Poin kuncinya adalah nama variabel harus dideskripsikan atau dideskriptifkan dan mengikuti konvensi penamaan. Misal, kita tuliskan seperti ini. Yang kedua, Python bersifat dinamis, terketik, yang berarti Anda tidak perlu menyatakan tipe secara eksplisit. Kemudian masuk yang ketiga, kita akan membahas tentang tipe data. Python memiliki beberapa tipe data bawaan, termasuk diantaranya adalah integer, float, string, dan boolean. Integer adalah tipe data berupa angka bilangan bulat. Misal 1, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian float adalah tipe data dengan angka desimal. Misal 3,14, 0,001. String atau tipe data teks, misal halo, kemudian nama, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah tipe data boolean, yaitu tipe data bernilai true atau false. Nah, untuk contoh penggunaannya, tipe data sebagai berikut. Kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Jenis operator yang paling umum di Python adalah yang pertama operator aritmatika, yaitu plus, minus, bagi, dan seterusnya. Kemudian operator perbandingan, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian operator logika, yaitu termasuk AND, OR, dan NOT. Contoh operator aritmatika kita ketikkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang kelima adalah input dan output. Python menyediakan fungsi bawaan untuk operasi input dan output. Fungsi input digunakan untuk mengambil input dari pengguna, sementara fungsi print mengeluarkan data ke konsul. Contohnya, kita langsung bisa praktikkan sebagai berikut ini. Kita masukkan nama pengguna sama dengan input, masukkan nama Anda, kemudian titik 2, ini merupakan bagian dari input dari pengguna. Kemudian kita ketikkan print, kemudian halo, kemudian kita tambah plus, nama pengguna, plus. Ini akan tampil output ke konsul. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktikkan. Di bawah ini kita akan ada beberapa latihan untuk mempraktikkan konsep yang kita bahas di atas sebelumnya. Pertama, kita deklarasi variabel. Deklarasikan 3 variabel, nama Anda, usia Anda, dan warna favorit Anda. Nah, seperti berikut ini. Kita ketikkan masukkan kode Python, nama sama dengan, kita ketikkan Alice, misalnya nama Anda Alice, kemudian usia sama dengan 21, kemudian warna favoritnya adalah misalnya biru. Nah, maka output yang akan ada pada konsul adalah nama Anda, usia, dan warna favorit Anda. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latihan aritmatika dasar, di mana di sini kita akan menghitung luas persegi panjang dengan lebar 5 dan tingginya 10.
Lalu bagaimana kodenya? Kodenya Anda bisa ikuti sebagai berikut. Kita deklarasikan lebar sama dengan 5, kemudian tinggi sama dengan 10. Kemudian luas, untuk mencari luas kita masukkan rumus lebar kali tinggi. Maka kita akan ketikkan print luas persegi panjang, koma luas. Setelah berhasil untuk aritmatika, lalu kita akan latihan penggabungan string. Penggabungan string kita akan buat pesan sapaan yang mencakup nama dan usia Anda. Contoh, kita akan ketikkan kode Python-nya seperti ini. Nama sama dengan petik Alice, petik, kemudian usia sama dengan 21. Sapaan sama dengan halo, koma, nama saya, kemudian plus nama, plus lagi petik, dan saya berusia, kemudian plus, kita masukkan tipe data string, str dalam kurung usia, plus tahun. Kemudian kita akan print sapaan, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan latihan bagaimana cara kita membuat kalkulator sederhana yang menjumlahkan data dua angka yang diberikan oleh pengguna. Ya, artinya ini kita akan memasukkan inputan dari pengguna. Nah, bagaimana kodenya? Kodenya adalah sebagai berikut. Kita ketikkan angka 1 sama dengan kita masukkan tipe data, float, kemudian buka kurung input, buka kurung lagi, petik, masukkan angka pertama, titik 2 petik, tutup kurungnya 2 kali. Nah, kemudian kita masuk angka yang kedua, sama dengan tipe datanya float, buka kurung input, buka kurung, masukkan angka kedua, titik 2, spasi petik, tutup kurung 2 kali. Kemudian hasil penjumlahan sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Kita ketikkan print hasil penjumlahan adalah, koma, hasil penjumlahan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Bagaimana dengan konversi suhu? Nah, konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Contohnya, kita masukkan Celsius sama dengan float, buka kurung input, kemudian masukkan suhu dalam Celsius. Titik 2 petik, tutup kurungnya 2 kali. Fahrenheit sama dengan Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Kita ketikkan print suhu dalam Fahrenheit, koma, maka dia akan panggil Fahrenheit. Nah, setelah berhasil konversi suhu, kita akan memeriksa nilai genap atau ganjil. Oke, kita akan periksa angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nilai genap atau nilai ganjil. Solusinya adalah sebagai berikut. Kita ketikkan angka sama dengan tipe data integer atau int, kemudian buka kurung input, buka kurung, masukkan sebuah angka. Petik, tutup kurungnya 2 kali. Nah, kita masukkan kondisi. If angka persen 2 atau yang ini kita baca bagi 2 sama dengan 0, maka kita print angka adalah genap. Selain itu, print atau else if print angka adalah ganjil.
Oke, bisa dipraktikkan. Kemudian yang ketujuh, daftar buah. Kita akan membuat daftar dari 3 buah favorit Anda dan cetak daftar tersebut. Oke, kita ketikkan buah, kurung kurawal, apel, pisang, ceri. Kemudian kita print, buah favorit saya adalah koma buah. Selanjutnya yang kedelapan kita akan looping sederhana. Ya, kita akan cetak angka dari 1 hingga 5 menggunakan loop. Solusinya bagaimana? Kita akan masukkan kode program seperti ini. For i in range 1 sampai dengan 6.2, kemudian print i. Yang kesembilan, perhitungan faktorial. Kita akan hitung faktorial dari angka yang kita masukkan oleh pengguna. Dengan kode sebagai berikut, ketikkan angka sama dengan tipe datanya integer, input masukkan angka untuk menghitung faktorial, kemudian di bawahnya faktorial sama dengan 1. For i in range 1, angka plus 1. Titik 2 di enter, faktorial plus sama dengan i. Print faktorial dari angka adalah faktorial. Yang berikutnya adalah yang ke-10, fungsi dasar. Nah, kita akan membuat fungsi yang menerima 2 angka sebagai input dan mengembalikan hasil kali mereka. Kita akan masukkan kode sebagai berikut ini. Oke, def kali x, y, return x kali y. Kemudian kita masukkan kode, angka sama dengan tipe data float, input, masukkan angka pertama, kemudian kita tuliskan lagi angka kedua sama dengan tipe datanya float, kemudian buka kurung input, masukkan angka kedua. Hasil sama dengan kali angka 1, angka 2. Kita print, hasil kali adalah koma hasil. Maka jika di running hasilnya sebagai berikut. Nah, kesimpulan daripada pertemuan kita kali ini adalah kita telah membahas dasar-dasar sintak Python, termasuk deklarasi variabel, tipe data, operator, dan operasi input-output. Dengan latihan pada latihan yang telah kita berikan tadi, maka Anda dapat memperkuat pemahaman Anda tentang konsep-konsep fundamental ini. Menguasai dasar-dasar ini akan menjadi fondasi untuk topik pemrograman yang lebih lanjut. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita pada kali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.